ada tuh email kode verifikasi. Kita kopikan, kemudian kita tempel di kotak yang ada di SPT tadi ya. Masukkan kode verifikasi, kita paste, kemudian terakhir hanya tinggal klik kirim saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur-dulur pembelajar semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara laporan 1770S ya, atau e-filing bagi TNI, Polri, PNS, atau misalkan siapa saja yang kerja yang penghasilan di atas 60 juta gitu ya. Karyawan swasta, di PT, CV, firma, atau perusahaan perseorangan yang mau mengisi 1770S ya, penghasilannya di atas 60 juta rupiah per tahun. Bagaimana caranya? Kita akan sama-sama belajar. Nah, untuk laporannya sama di DJP online. Kemudian yang harus dulur-dulur persiapkan hanya bukti potong ya, 1721A1 untuk karyawan swasta dan 1721A2 untuk TNI, Polri, atau PNS. Nah, bagaimana contohnya? Nah, ini adalah contoh dari 1721A2. Di pojok kanan ada ya A2, TNI, Polri, PNS. Oke. Ada nomornya, ada nama instansinya, ada nama kita, ada penghasilan kita, pengurang penghasilan, serta pajak yang dipotong gitu ya, kalau di atas PTKP. Dan tanda tangan bendahara. Kemudian yang kedua contohnya ada 1721 A1 ya. Kita klik. Nah, ini yang A1 di pojok kanan tulisannya 1721 A1. Sama kayak yang tadi ya, hanya ada sedikit perbedaan di perhitungan PPh ya, ada perbedaan nomor. Nanti kita akan bahas ya, biar nggak salah ya. Ada tanda tangan bendaharanya juga dan tanggal pemotongan. Oke, nah caranya untuk laporan ya, langsung ke DJP online, masukkan NPWP, kata sandi, kode keamanan, dan login, kemudian klik lapor. Setelah itu klik e-filing. Nah, kemudian klik buat SPT. Tinggal dijawab pertanyaannya, apakah menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Tidak ya, karena kita kan di sini karyawan. Apakah menjalani kewajiban perpajakan terpisah? Tidak. Apakah penghasilan bruto yang diperoleh selama setahun kurang dari 60 juta rupiah? Tidak dong, karena di atas ya. Oke, kita pilih dengan panduan ya. Klik SPT 1770S-nya. Kita klik. Nah, ke sini pilih tahun pajaknya 2021 ya, normal. Nah, ini normal karena kita baru pertama kali. Kalau yang normal udah dikumpul terus ada yang salah mau direvisi, nah kita klik pembetulan ke 1. Pembetulan ke 1 yang salah, pembetulan kedua, dan seterusnya gitu ya. Oke, selanjutnya kemudian tambah. Nah, ini yang pertama daftar pemotongan pemungutan yang ditanggung oleh pemerintah tadi, bukti potong ya. Kita pindahkan ke sini. Jenis pajaknya kita pilih PPh pasal 21. Kemudian NPWP pemotongnya. Nah, untuk yang A2 ada di atas ya, ada nama instansinya, NPWP instansi, di bawah namanya ada ya, tinggal pindahin NPWP-nya ke sana. Kalau yang A1 yang swasta ada NPWP pemotong perusahaan ya. Oke, perusahaan, CP, PT, firma, atau kalau di perseorangan orang bosnya berarti ya, yang kita masukin sini. Oke, kita masukin NPWP pemotong atau pemungut pajaknya dan akan muncul namanya secara otomatis. Oke. Kemudian nomor bukti potong, ini di atas ya ada nomor ya. Ini untuk yang A2, untuk yang A1 ada juga sama nomor. Kita pindahkan nomornya saja ya ke SPT-nya satu-satu. Oke, tinggal dipindahin ya. Oke. Selanjutnya tanggal bukti potong, tanggal pemotongan ada di bawah ya. Ada tanggal. Nah, di situ ya, pindahin tanggal pemotongannya kapan, A2 ataupun A1 ya, di bawah juga sama. Oke. Kita pindahin tanggal berapa gitu ya. Nah, kemudian setelah kita input tanggal, jumlah PPh yang dipotong atau dipungut. Nah, untuk yang A2 itu di nomor 23 ya, di sini jumlahnya berapa yang dipotong atau dipungut gitu ya. Tulis angkanya. Kalau misalkan di sini 0 ya kita tulis 0. Kalau ada ditulis angkanya. Untuk yang A1 di nomor 20 ya, paling bawah. Kita tulis. Oke. Setelah itu kita klik simpan. Nah, udah masuk ya. Setelah masuk, kita klik selanjutnya. Oke, penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Nah, di mana? Oke, kita cek ya satu-satu. Yang pertama A2 untuk yang PNS ada di atas PTKP ya, nomor 17 ya. Patokannya pokoknya di atas PTKP. Jumlah penghasilan neto untuk perhitungan PPh 21. Nah, ini kita pindahkan ya angka 17-nya untuk yang A2. Nah, untuk yang A1 yang swasta ada di nomor 14 di atas PTKP juga.
Tuh, kita pindahkan berapa angkanya. Kita pindahkan. Biasanya agak keriting ya. Kalau keriting dulu tulis aja sesuai yang ada di sana. Oke, selanjutnya, apakah memiliki penghasilan dalam negeri lainnya? Nah, jika ada kayak bunga, royalti, sewa, hadiah, sesuai kategori di sini ya. Kita klik iya, terus isi berapa. Tapi kalau nggak ada ya kita klik tidak. Oke, selanjutnya penghasilan luar negeri. Nah, ini juga jika ada, silahkan ditulis. Kalau berapa gitu ya penghasilan tambahan luar negerinya. Kalau nggak ya klik tidak. Apakah penghasilan tidak termasuk objek pajak? Ada hibah, sumbangan, warisan, beasiswa, dan lain-lain. Kalau ada ditulis, kalau nggak ada kita klik tidak. Oke, selanjutnya lagi penghasilan yang sudah dipotong secara final nih. Kalau ada juga ya. Kalau ada tinggal kita klik tambah. Nah, ini tinggal dipilih jenisnya banyak ya. Ada bunga deposito, tabungan, diskonto, dan lain-lain ya. Ditulis kalau ada. DBP-nya berapa, PPh atau utang yang udah dipotongnya berapa. Tinggal diklik simpan kalau ada ya. Oke, misalkan ini saya sewa tanah bangunan 100 juta, PPh yang udah dipotongnya 10 juta misalkan ya. Kita klik simpan, nanti akan muncul di sana. Nah, ini contoh aja ya. Oke, saya hapus lagi. Nah, kalau nggak ada, tinggal klik tidak ya. Oke, klik selanjutnya, harta SPT. Nah, kalau dulu pernah ngisi SPT sebelumnya, diklik harta pada SPT tahun lalu itu akan muncul itu. Atau yang sekarang kita isi terus tahun depan mau dilaporin, klik itu. Tahun depan kita klik harta tahun lalu akan muncul. Nah, kalau baru ya kita klik tambah kode hartanya. Nah, dipilih satu persatu ya. Misalkan uang tunai kas 2021, harga perolehannya 1 juta gitu ya. Ini semua harta dirinci satu persatu. Tabungan, rumah, emas, dan lain-lain ya yang bentuknya harta. Kode hartanya berapa, nama hartanya apa, tahun pembeliannya berapa, tahun berapa gitu-gitu ya ditulis. Harga perolehannya berapa, keterangannya kalau mau diisi opsional gitu. Klik simpan dan seterusnya ya, sesuai kondisi yang sebenarnya. Oke. Selanjutnya sudah harta ke utang. Ini sama kayak tadi ya, kita klik tambah utangnya, apakah punya utang ke bank, ke perseorangan, dan lain-lain ya. Kita pilih sesuai kodenya, terus nama pemberinya, misalkan kalau bank apa, kalau orang siapa gitu ya. Kemudian alamatnya, unitnya atau cabangnya, atau kalau perseorangan alamatnya di mana tinggalnya gitu ya. Tahun peminjaman 2021, sisa berapa utangnya, misalkan 5 juta. Oke, klik simpan. Kalau udah, kita klik selanjutnya, tanggungan. Ini istri dan anak-anak ya. Nah, kalau ada, klik tambah satu persatu yang nama istrinya, kemudian nik, hubungan keluarganya istri tadi ya, terus pekerjaannya apa, kemudian anak pertama, dan seterusnya ya. Diisi. Oke, kita isi dulu ya. Sebagai contoh, niknya jangan sampai salah ya, jadi bisa dilihat dari kartu keluarga. Kemudian hubungan keluarganya istri, pekerjaannya sebagai apa, istrinya bekerja sebagai apa. Ditambah lagi anak yang pertama, kedua, dan seterusnya. Oke, anak yang pertama, niknya juga. Pekerjaan, kemudian klik simpan dan seterusnya ya. Oke, jika sudah, kita klik selanjutnya, apakah membayar zakat atau sumbangan. Nah, ini jika iya bisa jadi pengurang, kalau tidak ya kita klik tidak. Jika iya ini bisa jadi pengurang. Oke, jika tidak, klik tidak, kita klik selanjutnya. Ke bawah lagi status kewajibannya ya. Nah, ini sesuai tadi, kawin, kepala keluarga, NPWP atau suami kalau ada, PTKPK, berapa anaknya ya. Tadi di sini saya isi satu anak di K1. Apakah memiliki pengambilan atau pengeluaran PP pasal 24 dari penghasilan luar negeri? Tidak ya, tadi kan nggak ada penghasilan luar negeri. Ini kalau ada aja. Selanjutnya, apakah ada angsuran PP pasal 25? Ini kalau ada diisi, kalau nggak ada ya kosongin, klik selanjutnya. Nah, ini rekapannya, perhitungannya tadi ya.
penghasilan netonya 50.543, PTKP-nya 60-an, kemudian statusnya nihil ya. Klik selanjutnya. Nah, ini nggak ada kurang bayar atau lebih bayar, kan nihil. Klik selanjutnya lagi. Terakhir kita klik setuju ya. Dan selanjutnya, nah sip, ini ringkasan terakhir ya, sudah nihil lengkap. Untuk tinggal kita kirim saja, tapi sebelum kita kirim kita harus ambil dulu kode verifikasinya. Kita cek dulu email kita ya, kita buka email kita karena belum terbuka. Nah, kita ke kotak masuk ya, udah siap. Nah, cara ngirim kode verifikasinya, kembali ke SPT, ada ambil kode verifikasi di sini, kita klik di sininya, kita kirim ke email kita ya. Klik OK sampai sukses ya, kemudian klik iya. Kalau udah sukses, kembali lagi ke kotak masuk. Kita cek kita refresh terus ya kalau masih belum masuk. Cek di utama, sosial, promosi, penting gitu ya. Atau sampai spam. Nah, siapa tahu masuk ke sana, kode verifikasinya dicek terus. Jika masih belum ada, klik refresh. Ini juga saya belum ada nih. Refresh terus ya, kita cek satu-satu lagi. Masih belum ada. Di berbintang juga nggak ada. Oke, kembali lagi ke kotak masuk ya. Kemudian ke sosial masih belum ada, promosi juga belum ada, ke utama lagi belum ada. Wah, ada tuh. Nah, email kode verifikasi. Kita kopikan, kemudian kita tempel di kotak yang ada di SPT tadi ya. Masukkan kode verifikasi, kita paste. Kemudian terakhir hanya tinggal klik kirim saja. Diklik kirim SPT nanti ada pemberitahuan sukses. Kemudian kita klik OK pemberitahuan tadi. Dan akan ada bukti penerimaan elektronik ke email ya. Seperti ini. Ini bukti kalau sudah lapor. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.